Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa taliku bihal usub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Selamat malam sahabat pecinta Upo, sahabat pecinta Gio Family, dan juga pecinta Padepokan Ilmu Hikmah Gio yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Semoga sahabat semuanya senantiasa selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dijembarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semuanya, sahabat yang budiman, manusia yang pandai adalah mereka yang mampu mempersiapkan ketika di dunia untuk di akhirat nanti. Sehingga dunia dan akhirat sama-sama mendapatkan berkahnya. Dan kematian pasti akan menghampiri kita semua. Tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata akan mengalami yang dinamakan yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya sama Mas Muafak dan juga Mas Malik akan menguak korin, yang mana korin itu ada yang keadaannya sangat mengenaskan, bau yang sangat menyengat, dan juga ada mereka yang kelihatannya berseri-seri, harum semerbak wangi. Itu tergantung dari perilakunya ketika hidup di dunia. Dan kali ini saya akan menarik salah satu korin yang akan dimasukkan ke tubuhnya Mas Muafak, dan tentunya sini terserah Mas Muafak apakah dia akan menarik korin yang bau busuk, bau bangkai, atau dia akan menarik korin yang berseri-seri, yang wangi. Terserah Mas Muafak ya. Silahkan Mas Muafak, tapi sebelumnya mari kita bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala
sahbihi ajma'in. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita segera dimulai saja. Dan bisa saya minta bantuan Mas Malik untuk memasukkan salah satu korin, dan ntar yang milih korinnya Mas Muapak ya, terserah Mas Muapak apa yang ntar dia masukin, dan kita ntar bisa kelihatannya ya. Silahkan dimulai. Ada suara tekek Ustaz dari jauh. Oh ya sahabat, suara binatang itu pertanda kalau dia mengetahui keberadaan makhluk gaib ya. Antaranya korin. Suara hewan itu masuk. Tapi salah satunya tekek itu. Tapi hawanya enak Ustaz. Ya? Hawanya enak. Ini. Iya. Anginnya kayak semilir, nggak dingin, nggak apa ya, nggak sejuk. Sejuk gitu. Ya ini menurut pertanda juga, dari hawa juga udah terasa auranya. Mudah-mudahan yang kita harapkan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia ceritakan. Sudah mendekat. Coba Mas Malik bantu. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ini biasanya kalau koin biasa saya tanya itu terkadang nggak jawab, tapi alhamdulillah lancar ya. Saya di mana ini? Iya, ini berada di lantai atas ya, pondok pesantren Thoriqul Jannah. Di mana itu? Kalau boleh tahu, saya maaf ya, ganggu ya, mengundang sampean ya. Saya kayak terasa hidup lagi. Kaget ya? Ya Masya Allah. Ya. Ilmu apa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Hasan. Oh, Mas Hasan ya. Ya. Apa dari wilayah sini saja? Apa memang jauh dari tempat sini? Tempat tinggalnya? Rumah saya di Mojokerto. Oh, daerah Mojokerto, berarti dari sini agak jauh juga ya? Iya, tadi ada yang memanggil saya. Oh iya. Ya memang tadi sengaja saya tawasul ya, dan alhamdulillah atas izin Allah sampean bisa hadir dan bisa masuk ke raganya Mas Muapak. Ini Mas Hasan ini saya lihat kelihatannya tenang ya, dan terus kayak apa, berzikir terus ya. Ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Terus semasa hidupnya ya, apa kerjaan, apa amalan yang pernah Mas Hasan lakukan sehingga ketika tadi saya lihat, saya terawang kayak bercahaya dan juga wanginya enggak
kayak biasanya bau busuk. Apa sih amalan apa sih ketika dulu hidup di dunia yang Mas Hasan kerjakan? Sebelumnya saya masih bingung ini, kok saya masih gak terasa hidup lagi. Ya, ya inilah kuasa ilahi ya. Kuasa Allah memang sangat luar biasa. Iya, iya. Seakan hidup lagi di dunia nyata ya. Iya. Padahal meninggalnya udah lama juga apa masih baru Mas Hasan? Masih 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Iya. Oh, ya masih belum lama juga ya. Umur saya masih 35 tahun. Umur berapa? 35. 35. Udah berkeluarga atau belum? Waktu itu saya nikah masih dapat 9 bulan. Nikah 9 bulan. Hampir 9 bulan itu saya sakit. Terus saya Masya meninggal. Allah. Wah. Akhirnya sakit. Ya, terus sakit meninggal. apa Mas dulu Mas Hasan? Saya dulu ada sakit riwayat jantung. Jantung, riwayat Ya, jantung. keturunan. Allah. Itu udah merupakan suatu takdir ya. Iya. Karena Jalan dari meninggalnya dari sakit dulu ya. Iya. Tapi saya lihat keadaan Mas Hasan sekarang kayak senang-senang gitu ya, nggak merasakan beban, nggak merasakan kesakitan, ketakutan. Alhamdulillah. Itu mungkin ada amalan-amalan khusus ya yang sampean dulu lakukan waktu masa hidup. Pasti ada. Karena kebaikan itu jangan ditunggu, tapi kejarlah kebaikan itu. Insya Allah. Gitu. Jadi saya mau cerita ini. Dulu semasa hidup saya itu masih sekolah SMP. Itu Ya. saya bandelnya minta ampun. Saya nakalnya minta ampun. Bahkan saya dulu sering minum alkohol. Sering berjudi. Itu masih SMP. Sering mencuri uang orang tua, bahkan nyuri apa aja yang bisa dijual, yang bisa mendapatkan uang biar bisa minum-minum sama kawan-kawan. Iya, iya. Itu, dan juga saya dulu sering membuat orang tua saya menangis. Gitu. Oh, itu masa-masa waktu SMP ya? Jadi saya dulu itu nggak langsung menjadi seperti ini. Ya, alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk bertobat. Iya, iya, iya. Terus? Jadi saya lakukan kemaksiatan itu, saya lakukan apa yang dilarang oleh Allah sampai saya umur 25 tahun. Jadi saya SMP sampai 25 tahun saya terus bermaksiat. Brutal ya. Bahkan di bulan puasa pun saya tidak pernah puasa. Saya sering melakukan maksiat, sering berminum minuman alkohol. Itu. Tapi ada di mana saatnya saya di situ berubah. Di mana saatnya itu saya bertobat. Tapi mendapat tidak hidayah semudah ya. apa yang dibayangkan, tidak semudah seperti kita membolak-balikan telapak tangan. Saya dulu mau tobat, ada aja godanya dari teman, terus menggoda, ayo kita minum, ayo kita berjudi, ayo kita mencuri. Tapi di situ saya terus melawan. Walaupun di situ terkadang saya masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu. Terus saya sampai bahkan dipondokkan pun saya tetap bandel di situ. Guru saya sampai saya tantang berkelahi. Waktu itu saya mondok cuma 1 bulan, terus saya kabur. Bahkan saya mondok dipondokkan sama orang tua saya itu tidak 1 kali 2 kali. Saya dipondokkan itu sampai 5 kali. Itu tidak ada yang berhasil untuk membuat saya bertobat. Itu. Nah, waktu terakhir saya melihat kedua orang tua saya menangis, dan di situ saya mulai berpikir ada apa dengan kedua orang tua saya sehingga sampai menangis bahkan hampir setiap hari. Saya di situ mulai berpikir. Itu di saat itu saya umur 26. Udah mulai berpikir, kenapa saya seperti kedua orang tua saya itu sampai menangis bahkan hampir setiap hari.
refleksi diri sendiri, ternyata memang saya yang bersalah. Saya yang sudah durhaka kepada kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya menginginkan saya yang terbaik, tapi saya malah menyia-nyiakan itu. Dan di selang itulah saya di situ ada salah satu guru ngaji saya. Itu dia pernah menasihati saya. Begini, kalau kamu terusan seperti ini, ingat, umur tidak ada yang tahu kapan di saat kamu mati, di mana di saat kamu akan merasa menyesal. Di situ saya mulai agak gimana, hati saya itu bergetar gitu. Saya bahkan sampai menangis. Ternyata yang saya lakukan itu adalah semua salah. Apa yang saya lakukan itu adalah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu. Di situ saya udah mulai bergetar. Saya terima kasih kepada guru saya dan saya pulang. Di situ saya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Dan disitulah saya sudah agak mulai berubah, ada perubahan walaupun ada saja godaan. Karena untuk menuju kebaikan itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada saja rintangannya. Walaupun godaan dari teman, dari orang luar, bahkan pun dari saudara. Saya dulu waktu pertama saya tobat, saya masuk musola, dikatain orang, tumben kamu masuk musola. Itu terus ada yang bilang, itu anak anjing mau sholat. Itu saya pernah dijauhin sama teman-teman saya. Jadi banyak yang mencaci maki ya? Iya, dijauhin. Bahkan diomongin, dicaci maki sama orang kampung. Saya tadarus baca Quran, saya belajar di situ. Tapi apa, sambutannya sangat tidak enak. Jadi kata-katain di situ. Tumben kamu mimpi apa kamu belajar Al-Quran? Biasanya kamu sering minum minuman alkohol, sering-sering bermaksiat gitu. Tapi di situ saya tetap berniat teguh untuk bertobat dan belajar Al-Quran waktu itu. Sampai sehingga akhirnya saya alhamdulillah di situ saya mengaji baca Al-Quran sampai umur saya itu 28 tahun. Akhirnya di situ saya udah mulai agak berubah walaupun belum sepenuhnya saya berubah. Itu terkadang saya masih ada malesnya, ada apa. Tapi di situ saya waktu itu saya diajak sama sahabat saya, sahabat baru. Saya baru ketemu itu di tempat ngaji. Saya diajak ke majelis sholawat gitu. Itu saya diajak, apa itu sholawat? Saya sampai bahkan dulu itu nggak tahu apa itu sholawat, majelis apa itu kan kayak gitu. Karena saya tidak semasa saya hidup masih SMP sampai umur seperti itu saya tidak merasakan, tidak pernah duduk apa itu namanya majelis itu. Dan disitulah saya mulai ikut. Pertama saya ikut di majelis itu bersolawat bersama-sama. Di situ saya nangis, saya bergetar. Ternyata sungguh indah lantunan yang dilantunkan oleh orang-orang di situ. Insyaallah. Itu. Subhanallah. Di situ saya semakin yakin bahwa saya bisa bertobat dan saya bisa menjalankan apa yang membuat saya bisa seperti ini. Ya, alhamdulillah ya Mas Hasan ya. Dari tadi awalnya Mas Hasan ini dunia kelamnya itu memang dia itu brutal ya. Banyak hal-hal yang kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi Allah kasih hidayah sehingga dia bertobat dan akhirnya dia memulai hidup barunya dengan belajar untuk menjadi orang yang baik dan juga pergaulan yang baik. Akhirnya mendapatkan teman ya yang memang dia senang untuk baca sholawat gitu ya. Mas Hasan, akhirnya Mas Hasan ini diajak dimana pada majelis, ajak untuk bersolawat gitu ya. Dan saya punya cerita lagi. Ya. Di situ saya sudah ikut majelis terus menerus sampai saya
ada satu majelis yang saya dekat dengan sang guru di situ. Saya pernah dekat sampai dibilangin, kamu sungguh beruntung, karena belum tentu pemuda di luar sana yang seberuntung kamu, Ya, yang betul. masih muda ikut majelis-majelis. Karena di luar sana banyak yang masih maksiat, yang masih berzina, yang banyak masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, saya sampai dibilang, kamu beruntung, Allah masih sayang sama kamu, sehingga Allah menunjukkan jalan sampai ke sini. Saya digituin. Pada saya akhirnya itu saya ikut terus, ikut terus ke majelis itu sampai saya istiqomah. Alhamdulillah istiqomah. Pada akhirnya saya di umur 35 saya di situ baru menikah dengan seorang putri dari guru saya tersebut. Masya Allah. Karena saya di situ istiqomah, saya bahkan jadi pengurus juga di situ. Tapi itu Mas Hasan ya, mungkin perjalanan untuk menuju yang lebih baik itu nggak mudah juga ya. Mesti banyak rintangan, halangan yang membuat mungkin waktu itu merasa ada putus asa juga ya mungkin Mas Hasan ya. Ada. Mungkin Apalagi, dapat diceritakan bagaimana rintangan-rintangan itu apa saja yang hal yang menyakitkan, mungkin bisa diceritakan Pak Mas Hasan. dulu saya hampir menyerah, karena dulu waktu saya masih belajar itu hampir satu kampung itu menghina saya. Walaupun saya pun sudah berubah, saya mau ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Itu saya sempat dicaci maki sama satu kampung. Di situ saya hampir pasrah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kupasrahkan semua hidup hamba kepadamu. Bila hamba memang ditakdirkan untuk menjadi lebih baik lagi, maka tuntunlah hamba, istiqomahkanlah hamba untuk selalu menjalankan apa yang engkau ridhoi. Masya Allah. Tapi kalau hamba memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang baik, maka matikanlah hamba saat ini juga. Itu saya sempat berdoa seperti itu. Tapi Masya Allah, Allah masih sayang pada hamba, dan Allah selalu menuntun saya untuk saya alhamdulillah bisa sabar itu. Walaupun saya maju pun harus menginjak duri, tapi kalau mundur saya sama aja masuk ke dalam jurang. Lebih baik saya maju menginjak duri, tapi di situ nanti suatu saat nanti saya akan mendapatkan hasil dari perjuangan apa yang saya lakukan. Masya Allah, subhanallah. Dan pada akhirnya itu Sangat beruntung ya Mas Hasan ya, dikala orang-orang terjebak semuanya, terjebak dalam dunia kelam, dunia hitam. Tapi Mas Hasan diberikan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Mas Hasan yang tadinya memang dia bukan orang yang baik-baik, tapi mendapatkan rahmat hidayah, akhirnya menjadi orang yang baik, istiqomah sampai mati ya. benar. Terus saya kepingin tahu Mas Hasan ya, ketika nada sakaratul maut ya, itu adalah penentuan dari seseorang akan celaka atau dia akan selamat, itu dari ujungnya kematian itu. Jadi Bisa diceritakan bagaimana ketika nada perasa, bagaimana ada hal-hal yang memang aneh, bagaimana? Jadi saya sebelum menikah 1 tahun itu saya sudah mendapatkan mimpi. Oh, jadi udah ada isyarah ya? Tapi di situ saya antara percaya antara tidak. Ya. Di situ saya mulai agak bingung, ada bimbang. Di situ saya mendapatkan mimpi. Dia kayak bercahaya. Dia di situ berkata, wahai Hasan, tidak lama lagi kamu akan meninggalkan dunia yang fana ini. Insya Allah. Dan saya sudah rindu sama kamu. Gitu. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya sudah rindu kepadamu. Cepatlah pulang. Itu.
Tapi di situ saya sudah bingung, mulai kebingungan. Saya bangun di situ mulai bingung, agak ya setengah percaya setengah enggak. Tapi Allahu alam, saya terus mencari isyarah lagi. Saya sholat malam, saya mencari petunjuk. Dan pada akhirnya 1 tahun kemudian di situ saya menikah. Seorang putri dari guru saya. Namanya Zahira. Masya Allah, wanita yang salehah ya. Selalu menemani saya. Dan pada akhirnya di situ saya sudah menikah. Terus lah sebelum saya 100 hari mau wafat, di situ saya ketemu lagi dengan percaya itu lagi. Wahai Hasan, kamu sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia mengulang lagi kata-kata itu. Dan dia mengulang lagi, saya sudah rindu sama kamu. Di sini banyak yang rindu sama kamu. Cepatlah pulang. Tapi saya cepat menjawab di situ. Di situ saya baru bisa menjawab. Yang kalau sebelumnya saya tidak bisa menjawab, cuma terdiam karena masih bingung. Tapi saya setelah itu habis menikah, saya dapat mimpi itu. Saya menjawab, terus bagaimana dengan nanti istri saya? Apalagi saya baru menikah. Saya seperti itu. Lalu orang yang bercahaya itu bilang, tenang, walaupun kamu meninggal, nanti kamu akan selalu bisa melihat dia kapanpun. Kamu minta kapanpun, kamu bisa melihatnya. Itu, dia akan baik-baik saja. Bahkan anakmu nanti akan meneruskan dirimu. Insya Allah. Untuk selalu istiqomah ke majelis. Itu. Saya di situ masih bingung. Dan saya menjawab di situ, saya nggak tahu. Saya refleks apa gimana. Saya menjawab. Saya dengan menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, saya siap pulang. Saya gitu. Nah, 100 hari itu saya berjalan. Di situ mendapatkan aneh-aneh. Di sholat juga aneh. Sholat itu terasa nyaman. Nyaman banget. Saya sholawat. Sehabis sholat itu terasa nyaman, hening, kayak tenang gitu. Pada akhirnya terus menerus saya di situ mulai sakit. Sakitnya parah juga ya waktu itu ya. Ya, saya di situ memang dulu punya keturunan jantung. Terus pas waktu menghembuskan nafas terakhir ya, apa yang dirasakan, dialami sama Mas Hasan? Apakah ada rasa sakit atau bagaimana? Terkadang kan saya suka melihat, terkadang pas ada yang waktu nada itu kayak ketakutan, kayak matanya melotot gitu ya. Ada yang keluar keringat, ada yang kayak tersenyum. Itu dulu Mas Hasan bagaimana merasakan bagaimana ketika ruh cabut itu ya, keluar dari raga itu. Rasanya bagaimana sampai sekarang mendapatkan istilahnya kenikmatannya. Jadi saya ceritain ini mulai awal. Jadi saya belum 1 hari itu meninggal, ya. Saya bermimpi lagi. Orang yang sama, yang bercahaya itu. Tapi di situ sudah banyak putih-putih. Banyak putih-putih baris. Di tengah itu kayak ada, warnanya seperti ini merah. Kayak orang itu. Ada orang bercahaya datang. Di situ saya meninggalnya di dalam rumah sakit. Waktu itu. Ada banyak orang berbaris. Dan di situ ada salah satu orang. Orang itu lagi, dia bercahaya, dia berjalan. Tapi di situ dia semakin jalan. Entah kenapa hati saya semakin tenang. Dan saya ingin menghampirinya. Itu. Dan beliau membawa air di kedua tangannya. Itu. Insya Allah. Itu. Di situ saya sudah sempat, udah koma itu saya.
Waktu itu istri saya di situ. Waktu itu nemenin saya. Waktu itu saya meninggal pukul 4 pagi di rumah sakit. Di rumah sakit ya? Ya. Meninggal. Waktu itu saya sudah koma. Dan pada waktu itu orang putih itu menghampiri saya. Dia berkata lagi seperti ini, "Wahai Hasan, mari kita pulang. Bidadari sudah menyambutmu, malaikat sudah menyambut." Di situ saya cuma menangis setetes air mata. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di situ saya setengah bingung. Sebenarnya siapa Anda? Saya menjawab seperti itu. Sudah, dia menjawab sudah. Yang penting kamu ikut saya, Hasan. Saya sudah rindu sama kamu. Cepatlah pulang. Ini aku bawakan air. Minumlah. Saya suruh minum itu, air itu. Setelah saya minum itu, tidak tahu tiba-tiba ternyata saya di situ sudah lepas. Roh saya sudah lepas dari jasad saya. Jadi pas itu nggak kerasa ya? Tidak ringan. terasa, Masya ringan. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Dan saya di situ bisa melihat istri saya. Waktu itu dia tertidur. Jadi waktu saya meninggal istri saya tertidur. Di situ saya sempat mau berpamitan kepada istri saya, tapi tidak sempat karena saya sudah diajak oleh orang yang bercahaya itu. Hati saya seakan-akan ingin ikut dia. Itu Sangat luar biasa ya Mas pada Hasan. akhirnya Allah. saya ikut dituntun bersama dia di tengah-tengah ribuan orang putih itu. Dan disitulah saya baru sadar bahwa saya di situ sudah meninggal. Itu. Mungkin Mas Malik penasaran, ada yang ingin ditanyakan sama Mas Hasan ini. Silahkan Pak, mau bertanya dulu kan. Dia itu sering keselawatan ya, mungkin ada selawatan yang memang selawatan itu semuanya banyak selawat ya, kayak qasidah gitu ya, yang Mas Hasan sering dilantunkan itu dulu semasa hidupnya. Mungkin selawatan apa gitu? Saya dulu biar kira-kira isi teh sama-sama selawatan. Suka berselawat yang saya tunjukkan untuk guru saya. Karena apa? Saya tanpa guru tidak bisa akan seperti ini. Iya. Karena guru itu yang sudah membimbing saya sampai saya akhirnya bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi. Seandainya saya tidak mempunyai guru, mungkin saya saat ini sudah tidak tahu lagi. Mungkin saya akan menangis seterusnya. Ya, guru yang menuntun Mas Hasan ya ke jalan yang lurus, yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Iya. Saya pengen dengar itu lantunan selawat semua yang sering semasa hidupnya Mas Hasan lantunkan. Iya. Masya Allah, subhanallah. Ini saya yang suka lantunkan. Kalau saya lagi menyendiri, saya lantunkan selawat ini untuk rasa terima kasih saya kepada guru saya. Tapi apa ya, yang penting lantunan ini itu untuk mengingatkan saya selalu untuk guru saya. Apalagi sebelum itu guru saya sudah meninggal. Itu makanya saya teringat jasa-jasa guru saya. Masya Allah. Silahkan Mas Hasan. Mungkin boleh ikut juga bersolawat untuk Mas Malik. Ini suatu pelajaran buat Mas Malik juga. Maaf kalau suara saya tidak enak. Ya nggak apa-apa Mas Hasan. Yang penting saya ingin tahu dulu apa saja yang disukai selawatan sama Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah alaih. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Rawadalan bi uswatin mahazina rawan ala tirakima qad asana ya syekhana. Subhanallah, sangat menyentuh sekali ya dalam hati ya Mas Hasan ya, lantunan sholawat yang Mas lantunkan. Itu lantunan sholawat untuk guru saya, karena saya mengingat jasa-jasa guru saya selama guru saya membimbing saya. Semoga guru dari Mas Hasan mendapatkan keberkahan dari bacaan sholawat tadi ya. Ya Allah, memang sangat luar biasa yang malam hari ini sangat spesial sekali ya, karena telah hadir korin dari salah seorang pecinta selawat, cinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengantarkan Mas Hasan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur, dan kebahagiaan bahkan nanti di akhirat nanti mendapatkan ridho syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Terima kasih banyak ya Mas Hasan ya. Sama-sama. Mas Hasan sudah membantu dakwah ya. Mudah-mudahan semua yang menyimak, sahabat-sahabat dimanapun berada, menjadi pelajaran atau ibroh, ambil dari sisi baiknya dan buang dari sisi buruknya. Masya Allah. Karena kalau boleh tahu, ya, antum namanya siapa? Oh, saya Farhan. Oh, Masya Allah. Ya, Farhan. Ini namanya siapa, Ustaz? Mas Malik. Malik. Ya. Umur berapa? Umur 21 tahun. Masya Allah, masih muda. Ya, Tapi mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Buat saya Mas Malik atau mungkin sahabat-sahabat, sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Masya Allah. Jadi antum masih muda. Saya dulu juga pernah muda seperti antum. Apalagi umur 21 itu saya masih maksiat-maksiatnya. Saya masih melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ingat, sungguh beruntungnya antum di umur masih muda. Antum sudah berada di sini. Saya rasakan di sini tempatnya nyaman. Itu. Jadi jangan kau sia-siakan waktu. Karena waktu itu tidak bisa diputar lagi. Kau suatu saat akan menyesal. Itu saja. Dan Dengarkan Malik. kamu masih muda. Teruslah berbuat baik. Karena kamu beruntung bisa seperti ini di umur semuda itu. Banyak di luar sana anak muda seumuran kamu masih sering melakukan maksiat, sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi di sini kamu masih muda. Sudah
di tempat yang sungguh indah ini. Itu lakukan hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Jangan menunggu kebaikan, tapi jemputlah kebaikan itu, karena satu saat itu akan menghasilkan atau menentukan kamu di akhirat nanti. Enakkah atau sengsarakah itu tergantung dirimu, tergantung amal yang kau berbuat selama di dunia ini. Dan satu lagi, jangan lupa bersolawat. Itu karena saya pernah dengarkan nasihat dari guru saya. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, bahkan seisi bumi pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu bila kamu sudah bisa mengambil hatinya Nabi Muhammad, kekasih Allah, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa, akan mengabulkan apa yang kau inginkan, karena kamu saja sudah bisa mengambil hatinya Nabi Muhammad. Itu Allah akan menyayangi hambanya yang hambanya menyayangi kepada kekasihnya. Itu mungkin situ saja. Terima kasih banyak ya Mas Hasan atas nasihatnya. Dan satu lagi, ini pesan paling berharga dalam kehidupan saya. Jangan kalian pandang orang bermaksiat, orang yang dulu pernah berjudi apalah, yang orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah, jangan kalian jauhi, karena kita tidak tahu isi hati mereka. Pasti seburuk-buruknya orang, senakal-nakalnya orang, seperandal-perandalnya orang, itu masih punya rasa hati nurani yang ingin berubah. Mereka itu ingin berubah, tapi anak muda itu butuh orang yang bisa membimbing dia. Itu jangan kalian jauhi orang yang pernah bermaksiat, dekati. Karena harus dirangkul ya. Iya. Jangan dipukul begitu ya Mas Hasan ya. Karena kita tidak tahu isi hati manusia, yang tahu hanya Allah. Yang penting kita hablum minannas, baru hablum minallah, hablum minannas, perbaiki sesama manusia. Kalau sesama manusia sudah hablum minallah, perbaiki hubunganmu dengan Allah yang menciptakanmu. Itu saja. Masya Allah, subhanallah, banyak sekali ya nasihat dan pelajaran dari Mas Hasan ini yang bisa kita ambil hikmahnya, dan untuk pembelajaran kita untuk bisa merubah yang tadinya kurang baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Mas Hasan atas kehadirannya, dan semoga apa yang selama ini Mas Hasan rasakan bisa juga kita semuanya juga merasakan juga ya, karena berkahnya selawat, berkahnya amal-amal kebaikan yang dulu Mas Hasan kerjakan. Dan terakhir sebelum saya keluarkan dari raganya Mas Muafa, saya juga mohon doanya juga buat kami semua di sini agar selalu istiqomah dalam melaksanakan misi mengajak orang untuk dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Semoga apa
yang antum-antum semua inginkan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Yang penting apa yang kalian inginkan, niatkan untuk ibadah. Karena semua itu innama a'malu binniyat. Semua itu tergantung dari niat. Kalau niat kalian baik, pasti Allah akan kabulkan. Tapi amin. kalau niat Anda jelek, niat antum jelek, tergantung niat ya. Ya, semua jemputlah kebaikan itu. Jangan kau menunggu kebaikan itu. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Itu. Karena umur itu tidak memandang tua atau muda. Itu saja. Ya, baik Mas Hasan. Saya kepingin ziarah ya ke makam antum ya. Iya. Di daerah mana tadi? Saya di Mojokerto. Oh, Mojokerto ya. Makam Insyaallah saya ya. ada di pondok pesantren. Insyaallah. Dan sekarang juga saya persilahkan Mas Hasan untuk keluar ya dari raganya Mas Muhammad. Iya. Lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, dan saya juga doakan antum semoga sana selamanya mendapatkan kenalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fausan ila riyah lal kubur. Mas Hasan, Al-Fatihah. Iya kan. Iya. Syiratal ladzina ya Mas Hasan. Iya. Terima kasih Mas Hasan ya. Benar. Malik. Ya. Bisa keluar sendiri ya Mas Hasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, sama-sama Mas Hasan ya. Kita saling maafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Nggak sakit. Tapi kalau korinnya orang yang baik-baik itu ringan ya, enak, nggak kayak Iya. mereka yang ini bermaksiat dulunya berat dan pada sakit ya. Nah, pemirsa-pemirsa sahabat yang beriman, alhamdulillah barusan sudah selesai dan kita bisa menyimak dan mendengarkan pengakuan dari salah satu korin yang mana korin tersebut sewaktu hidupnya dia adalah awalnya orang yang memang suka berminum-minuman keras, bermaksiat, lawan sama orang tua, tapi di akhir ujung hidupnya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Dan mudah-mudahan saja ini banyak hikmah yang dapat diambil baiknya dan kita buang yang sisi buruknya. Dan saya di sini bersama Mas Muwaffaq juga Mas Malik mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya yang telah menyaksikan tayang ini. Semoga saja bermanfaat khusus bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi sahabat semuanya. Dan saya akhiri perjumpaan pada kesempatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.